Guys, welcome back to Rael Team. Di sini kita dalam series kedua podcast kita dan kita akan membahas mengenai kebakaran. Nah, saya bersama dengan Raditya Sari dan saya Sahira Sulau akan membahas tuntas mengenai kebakaran di Samarinda. Oke, Kak, kakak sendiri nih, menurut kakak kebakaran itu karena apa sih? Memang akhir-akhir ini ya menurutku kayak di Samarinda itu untuk cuaca kan panas banget ya, di atas 30 derajat. Terus di sini juga banyak bangunan-bangunan yang belum memenuhi standar, jadi bisa masih banyak yang dari kayu. Terus untuk jaraknya juga sangat berdekatan. Bisa juga kayak dari instalasi-instalasi listrik yang belum memenuhi standar keamanan. Nah, belum lagi rendahnya kesadaran masyarakat tentang kayak umpamanya buang puntung rokok sembarangan. Terus untuk di rumah-rumahnya secara pribadi juga mereka belum menyiapkan instalasi listrik yang aman itu tadi. Jadi guys, kebakaran itu umumnya disebabkan bukan hanya karena cuaca ya, tapi bisa karena kelalaian baik dari pihak individu itu ataupun ada faktor disengaja. Nah, kalau faktor sengaja ini kita nggak bahas tentang di situ ya guys, tapi kita bahas tentang biasanya nih kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan bisa terjadinya kebakaran. Yang pertama, ketika seseorang itu meninggalkan tempat tinggalnya, dia tidak memperhatikan alat-alat elektronik yang masih ada di sana. Nah, biasanya itu karena suatu kelalaian terjadinya suatu konslet. Setelah konslet terjadi dan hal yang tidak kita inginkan pun dapat terjadi, salah satunya itu tadi kebakaran. Jadi kalau kami sendiri secara pribadi, kami menyarankan untuk teman-teman ketika bepergian kemanapun untuk tetap memperhatikan barang elektronik yang ada. Tapi ini bukan cuma tentang ketika kalian bepergian ya, di rumah pun kalian juga harus tetap memperhatikan barang elektronik, karena barang elektronik yang sudah pada dasarnya kabelnya itu terdapat sedikit goresan atau sudah mau putus, lebih baik untuk diganti, jangan dibiarkan terbuka guys, karena dapat menyebabkan salah satunya yaitu tadi kebakaran, betul, konslet dan akhirnya kebakaran guys. Nah, terus karena udah high konslet yang kebakaran dan didukung dengan faktor cuaca yang panas, terus bangunan saling berdekatan, banyak bangunan kayu ya khususnya di Samarinda ini, jadi mungkin memang api itu lebih cepat menyebar. Apalagi kalau rumah kayu yang sudah lama, itu kan kayunya makin kering tuh guys, ditambah dengan cuaca yang sangat panas, kayunya semakin kering, maka ketika terjadinya kebakaran itu bakalan cepat merambat. Seperti yang kita ketahui beberapa bulan yang lalu, itu ada terjadi kebakaran dan bukan hanya satu rumah loh yang terbakar, ada beberapa rumah terbakar juga. Nah, kalau kita sendiri, kita saranin untuk tetap waspada dimanapun dan kapanpun, jangan menyepelekan barang-barang elektronik yang ada, dan juga tetap memperhatikan sekitarannya guys. Seperti baik tadi puntung rokok, untuk para perokok jangan membuang puntung rokok sembarang. Bukan hanya kita memikirkan tentang kebakaran ya, tapi kita mencegah terjadinya seperti ada nih anak-anak kecil yang biasanya nih kak mengungut puntung rokok malah dipakai lagi tuh. Nah, itu kita harus mencegah itu guys. Jadi bukan hanya tentang kita mencegah kebakaran, tapi untuk kesehatan dan juga kebersihan sekitar. Demikian dari kita. Nah, kalau dari Kak Radit sendiri nih, ada nggak saran untuk anak-anak muda sekarang mungkin dalam mengedukasi untuk masalah kebakaran ini, karena pada dasarnya kan ini menjadi permasalahan yang cukup kompleks ya dalam bulan ini. Gitu. Bagaimana Kak? Kalau menurut aku sih kayak meningkatkan kesadaran ya kita semua ya, sama-sama lah ya kita menjaga kayak faktor-faktor, kita meminimalisir faktor-faktor yang bisa menekan penyebab kebakaran. Misalnya itu tadi dimulai dari individu kita sendiri, kita tertib untuk rokok, kita cek instalasi di rumah kita, instalasi listrik. Terus juga lebih baik kalau kita bisa kayak bikin satgas gitu di lingkungan kita. Jadi umpamanya ada kejadian kebakaran nih, biar bisa cepat untuk ditindaklanjuti agar tidak misalnya besar merambat kemana-mana. Jadi kita meminimalisir kerugian, bisa nyawa, bisa materi juga kan. Kalau namanya kebakaran besar
Itu menurut saya sih kayak bikin satgas di lingkungan sih. Terus itu diadakan pertemuan rutin untuk peningkatan pengetahuan, untuk cara-cara penanggulangan, istilahnya pertolongan pertama lah sebelum kita bisa nelpon dari instansi terkait ya, BPBD atau di relawan-relawan kebakaran lainnya. Kita dari lingkungan kita yang paling dekat, nah kita bisa saya mencegah penyebaran apinya kayak gitu. Oke, baik, sekian hasil videonya kami dan podcast pada series kedua ini. Kita mohon maaf juga karena suaranya kurang kondusif ya guys, karena menurut kita ini nih permasalahan yang sangat kompleks dan kita tadi langsung buat videonya, kita tag, dan harap untuk teman-teman yang menonton bukan cuma sekedar menonton tapi juga mendengarkan setiap saran yang kita berikan. Oke, kita dari Rael Team, goodbye.